Kalau Presiden Prabowo akan dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, saya mungkin orang pertama yang akan berdiri menghadang. Karena bagi saya sudah cukup Gus Dur dulu digituin sekali, gitu ya. Jangan lagi terjadi di Indonesia. Jadi Gus Dur mengajari kami semua bahwa hidup itu lebih bermakna kalau kita bisa mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Walaupun mungkin orang mengecam karena belum mengerti, tapi in the long run, dalam jangka panjang, masyarakat akan merasakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan kalau dengan niatan baik, itu akan dihargai oleh mereka. Itu berdampak positif. Hal yang baik harus kita apresiasi, hal-hal yang kurang baik harus kita kritisi. Objektif semuanya ya kita objektif, ya, harus objektif. Okay. Dengan didasari pada niatan agar pemerintah ini kuat dan dicintai oleh rakyat. Ya, tujuannya kembali lagi tadi ya untuk membantu agar presiden ini tidak gagal dalam menjalankan pemerintahan ini. Ini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Oke. Terutama yang milih loh. Terutama 58% itu ya punya tanggung jawab lebih besar. Betul, betul. Baik, halo teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya mendapat satu kesempatan khusus untuk dapat berbincang, berdialog dengan seseorang yang saya melihatnya sebagai pertama pasti tokoh perempuan, tapi juga yang kedua saya pernah melihat dan mengetahui bahwa juga pernah bekerja sebagai jurnalis, dan juga yang ketiga suka menulis lagu. Oh. Hari ini saya bersama dengan Ibu Yeni Wahid. Selamat sore. Selamat sore, Maurits. Jadi pada video kali ini kita akan berbincang banyak, ngobrol banyak mengenai yang pertama pastinya dari pengalaman Ibu ya, pengalaman sebagai seorang tokoh perempuan. Lalu yang kedua juga tentunya ya mengenang, dan mungkin banyak anak muda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai nilai-nilai dari almarhum Presiden Gus Dur. Nah, pertama-tama Bu, mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah pada saat ini bagaimana Ibu mendefinisikan diri Ibu pribadi? Saya adalah ibu, istri, warga negara yang mencoba untuk terus melakukan kerja-kerja positif untuk berkontribusi bagi pembangunan masyarakat sekitar. Dengan semua sumber daya yang saya miliki, dengan semua kapasitas yang saya miliki. Kira-kira gitu. Oke, ya, saya juga mendapat informasi dan membaca bahwa Ibu terpilih juga ya beberapa waktu lalu sebagai pimpinan KOANI, betul, Kongres Wanita Indonesia. Bagaimana Ibu melihat peran wanita Indonesia saat ini? Karena saya rasa sejak beberapa tahun lalu ya, negara mulai membuka ruang lebih besar terhadap perempuan, peran-peran perempuan, dan bagaimana Ibu melihat dinamika peran perempuan itu saat ini? Jadi pertama-tama memang saya sangat bahagia sekali ya bisa terpilih menjadi Ketua Umum KOANI. Kenapa saya merasa ini sebuah kehormatan besar? Karena KOANI itu usianya lebih tua dari usia Republik Indonesia. Dia lahir tahun 1928, dia menjadi rumah besar bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Di dalam KOANI sendiri ada banyak sekali organisasi wanita Indonesia, ada sekitar 111 organisasi, walaupun beberapa memang tidak aktif ya. Tetapi bahwa di dalam ekosistem KOANI mungkin ada sekitar 80 juta perempuan Indonesia yang terhubung dengan KOANI melalui berbagai macam organisasi di dalamnya. Nah, jadi bagi saya KOANI adalah sebuah platform perjuangan baru untuk bisa terus menegakkan eksistensi perempuan di Indonesia, terus melakukan upaya-upaya untuk mengarus utamakan kesetaraan gender di Indonesia. Seperti kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini negara istimewa, karena walaupun negara kita adalah negara yang mungkin bagi banyak orang dianggap sebagai negara yang konservatif ya, penduduk Indonesia sangat religius, apapun latar belakang agamanya, tapi rata-rata Indonesia, orang-orang Indonesia itu sangat-sangat religius ya. Nah, tetapi di Indonesia sendiri perempuan punya ruang untuk bisa maju ya di satu sisi, namun memang tetap ada tantangan-tantangan di dalam masyarakat di sisi lainnya. Tetapi kita banyak sekali melihat tokoh-tokoh perempuan yang mengisi ruang-ruang publik di Indonesia. Bahkan kita pernah punya presiden perempuan. Nah, perempuan di Indonesia sekarang menghadapi tantangan zaman ya, bersama dengan laki-laki sama punya kesempatan ya, dan kita beruntung bahwa ada kuota 30% keterwakilan perempuan dalam proses politik.
Nah, ini membuat perempuan kemudian bisa masuk ya dalam proses politik, bisa lebih mengekspresikan dirinya lewat politik ya, dan pembuatan kebijakan. Kenapa ini penting? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang pro perempuan, yang kemudian ramah dengan kebutuhan perempuan, biasanya hanya bisa diperjuangkan oleh perempuan. Karena rata-rata laki-laki mungkin tidak terlalu paham POV-nya, kan gitu kira-kira. Contoh paling gampang adalah kebijakan untuk menyediakan ruang publik bagi ibu menyusui. Dampaknya bukan cuma bagi perempuan, tapi juga bagi perempuan dan laki-laki. Kenapa? Kalau anak laki-laki dan anak perempuan disusui oleh ibunya, maka kemungkinan besar dia akan menjadi pribadi yang lebih tangguh ke depannya. Secara emosional, lebih punya bonding dengan orang tuanya, sehingga secara emosi lebih matang. Ya. Yang kedua, badannya lebih punya imunitas, dan IQ-nya lebih tinggi. Sehingga penting sekali ibu-ibu bisa menyusui anaknya secara lebih leluasa dan lebih panjang jaraknya. Ya, nah itu contohnya. Contoh ketika perempuan diberdayakan dan kebijakan-kebijakan diambil yang bisa membuat perempuan itu bisa lebih terakomodir kebutuhannya, dampaknya buat negara sangat besar. Kalau perempuan diberdayakan di korporasi misalnya, pendapatan dari perusahaan meningkat langsung 30%. Untungnya nambah. Kalau perempuan, anak-anak perempuan sekolah sama setara dengan anak laki-laki, ya, maka yang terjadi adalah peningkatan GDP atau pendapatan negara meningkat bisa sampai 4%. Nah, kalau untuk Indonesia 4% itu triliunan. Begitu triliunan, ini bisa dipakai untuk apa aja? Bisa dipakai untuk bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun rumah agama, bisa untuk gaji ASN, polisi, TNI, semuanya hanya dari hal yang sepele, yaitu apa? Anak perempuan sama mendapatkan akses pendidikan seperti anak laki-laki. Nah ini jadi ketika perempuan diberdayakan, seluruh bangsa dan negara kemudian bisa mendapatkan manfaat dan berkat yang luar biasa. Jadi mungkin kalau bisa saya garis bawahi ya dari cerita Ibu, pertama mungkin ada keterhubungan ya dari Kowani yang membawahi beberapa organisasi-organisasi lain. Betul. Lalu juga terkait dengan kebermanfaatan dari peran perempuan yang dampaknya juga sangat besar kita bisa lihat. Oke. Nah kalau kita bergeser sedikit nih Bu ya ke pengalaman pribadi Ibu, saya cukup tertarik ya ketika tahu bahwa Ibu adalah seorang jurnalis, pernah menjadi jurnalis ya, koresponden atau kontributor di beberapa media. Bagaimana Ibu melihat, ini kan mungkin berkaitan dengan pers juga ya, pers di Indonesia maupun di luar negeri, tapi bagaimana Ibu melihat kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini, Bu? Jadi saya dulu bekerja di koran The Sydney Morning Herald, itu koran Australia. Sebagai asisten koresponden dan mengcover seluruh Indonesia. Isi bironya cuma 2 orang, bos saya orang Australia dan saya sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah dulu kita pernah dapat Walkley Awards, yaitu penghargaan jurnalisme tertinggi di Australia. Saya bersyukur bahwa saya orang Indonesia pertama yang pernah mendapatkan penghargaan itu. Karena liputan kita waktu itu di Timor Leste. Ya, dulu namanya masih Timor Timur. Gitu. Nah, kalau melihat tantangan yang dihadapi jurnalisme sekarang memang sangat berbeda dari zaman saya ketika menjadi jurnalis. Sekarang ada yang namanya citizen journalist. Semua orang bisa menyajikan berita, apalagi dengan social media. Kanal-kanal informasi tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan media mainstream. Sekarang semua orang bisa menjadi jurnalis lah kira-kira begitu. Problemnya adalah tidak semua orang kemudian menggunakan kaidah-kaidah jurnalisme yang baik. Ya misalnya harus cover both sides, harus dua sisi diberitakan berimbang gitu, harus adil, tidak punya tendensi menyudutkan, misalnya harus netral. Itu tidak semua orang punya training semacam itu, tidak punya disiplin untuk melakukan itu. Sehingga yang terjadi adalah pada saat ini banyak sekali konten yang bertebaran, informasi begitu masif, dan masyarakat tidak bisa memfilter mana yang berdasarkan fakta, mana yang insinuasi, mana yang fitnah, mana yang fake news, hoax. Ini udah berbaur jadi satu. Itu tantangan terbesar kita sekarang. Nah, tapi menurut saya media dan jurnalis tidak boleh patah semangat. Dia tetap harus tegak lurus
dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang dipegangnya dan selalu menyajikan fakta. Jangan kemudian menjadi subjektif, tetap harus objektif. Pada saatnya nanti masyarakat akan bisa memfilter kok mana yang betul, mana yang hoax. Nah, tetap harus ada benchmark. Jadi ini ya tentu kita melihat ada perbedaan ya, bahwa mungkin sebelum tahun 2000-an itu kan semua berdasarkan informasi itu hanya dari satu sumber yang sama mungkin ya, media mainstream. Ya. Tapi sekarang kita bisa lihat dengan adanya media sosial, dengan adanya platform yang banyak sekali, itu bisa membuat orang menyajikan informasi juga yang mungkin nilai atau jumlah itu bisa sama dan setara dengan media mainstream, tapi bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih besar. Bisa lebih. Ya. Dan banyak media mainstream malah jadi gulung tikar ya. Oke, iya betul. Karena tidak mampu untuk mengcover operational cost. Biaya operasionalnya nggak bisa terbayar gitu. Ya karena kalah dengan media sosial. secara jumlah ya. Betul. Oke. Tapi yang menarik dari cerita Ibu tadi, yang bagian pertama yaitu kenapa ada ketertarikan atau keinginan untuk meliput di wilayah-wilayah seperti itu, Bu. Misalnya tim-tim, atau saya juga baca di 98, kalau saya juga Ibu ada meliput dan lain sebagainya. Kenapa tertarik untuk mengangkat isu itu, Bu? Wilayah konflik maksudnya. Betul. Ya. Itu pasti ya menarik. Pertama menarik ya. Yang kedua, saya kan menulis bersama bos saya itu di kolom namanya The World gitu di Australia, koran Australia itu. Dan hanya berita-berita yang penting sekali yang akan bisa dimuat di sana. Karena kan bersaing dengan berita dari negara-negara lain nih. Betul. Nah, biasanya apalagi kalau konflik, gerakan pemuda, gerakan mahasiswa itu dianggap sebagai sebuah berita yang newsworthy, yang punya nilai berita dan akan dibaca orang karena mengindikasikan ada sebuah proses politik yang sedang terjadi, ada pergolakan di masyarakat yang sedang terjadi. Nah, itu yang saya jalani dan memang menarik ya. Saya waktu 98 misalnya itu mengcover di lapangan langsung. Ikutan kena gas air mata. Ikutan harus menghindari kalau ada bentrokan dengan aparat keamanan gitu kan. Betul. Melihat langsung bagaimana kebrutalan aparat terjadi, itu saya melihat langsung. Nah, bagi saya sih saya bersyukur ya pernah menjadi saksi dari peristiwa sejarah seperti itu ya, karena ini menjadi pelajaran bahwa ke depan tidak boleh lagi terjadi hal yang semacam ini. Sekarang saya sudah berubah ya, posisi saya sekarang tidak lagi di belakang mungkin kamera atau di belakang tulisan, tapi menjadi pelaku. Nah, ini menjadi pelajaran penting agar kalau misalnya saya berada di pemerintahan atau dalam posisi untuk membuat kebijakan publik, harus memastikan betul bahwa cara kita mengeluarkan kebijakan publik itu betul-betul harus sesuai dengan keinginan masyarakat yang bisa membawa kesejahteraan buat masyarakat dan tidak boleh represif. Ya mungkin ini bisa menjadi refleksi dan evaluasi bahwa pernah terjadi yang seperti itu dan tidak diharapkan untuk terjadi lagi di masa yang akan datang. Betul sekali. Oke. Betul sekali. Nah, part yang paling menarik adalah ketika kita bicara tentang Presiden Gus Dur. Ya, karena beberapa waktu lalu saya sempat bertanya juga, ini pertanyaan yang sama yang saya sampaikan juga kepada Pak Ilham Habibie. Nah, saya bertanya, dia juga pertanyaan untuk Ibu, bagaimana rasanya menjadi anak presiden pada saat itu? Ada rasa yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda nggak dari sebelum-sebelumnya misalnya? Buat seseorang yang terbiasa dengan kebebasan, kemudian menjadi anak presiden yang penuh dengan aturan protokoler, harus betul-betul bertindak dengan sangat hati-hati, itu sangat menyiksa terus terang. Semua hal yang kita lakukan akan disorot oleh publik. Nah, saya kan masih muda waktu itu. Pasti berat sekali karena masa muda seperti yang kamu alami sekarang adalah masa penuh eksplorasi. Kamu ingin mencoba hal-hal baru dan bisa saja kamu melakukan kesalahan karena itu bagian dari kehidupan kita. Manusia pasti akan berbuat kesalahan, eksperimental dan lain sebagainya kan. Tapi ketika kita berada di dalam ruang publik, ketika melakukan kesalahan-kesalahan itu kan berat. Itu pertama. Yang kedua, protokoler, ya, kemana-mana biasa sendiri, sekarang dikawal, itu juga susah.
kan mau happy sama teman-teman misalnya gitu, mau gaul jadi susah gitu ya. Di sisi lain juga mendengarkan kritikan dari orang-orang gitu ya, pengamat yang nggak kenal kita, tidak kenal Gus Dur, hanya bisa asal nyeblak aja gitu, misalnya asal nyeblak gitu kan, bukan nyeblak ya, nyeblak makanan ya, asal nyeblak gitu kan, itu kan juga menimbulkan apa ya, ya pastinya rasa sakit hati, ketersinggungan, apalagi saya masih muda. Kalau sekarang saya bisa paham, sekarang sudah lebih matang dan bahwa kritikan, kecaman itu memang bagian dari menjadi seorang publik figur gitu ya. Tapi kalau masih muda kan susah. Betul. Nah, jadi bukan menjadi anak presiden yang saya syukuri, tapi menjadi anak Gus Dur yang saya syukuri. Berbeda ya. Itu berbeda. Betul. Berbeda sekali. Ya. Karena Gus Dur mau jadi presiden, mau jadi tokoh masyarakat biasa, bagi saya tetap adalah sebuah keberkahan menjadi anak beliau. Karena saya belajar banyak tentang nilai-nilai, tentang keberanian bersikap, tentang keteguhan hati untuk mengambil resiko demi kepentingan orang banyak, tentang memperjuangkan kepentingan masyarakat, tentang berani terus memperjuangkan demokrasi, melawan korupsi. Itu butuh keberanian mental. Ya, jadi Gus Dur mengajari kami semua bahwa hidup itu lebih bermakna kalau kita bisa mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Walaupun mungkin orang mengecam karena belum mengerti, tapi in the long run, dalam jangka panjang, masyarakat akan merasakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan kalau dengan niatan baik, itu akan dihargai oleh mereka. Itu berdampak positif. Kalau kita bicara mengenai yang tadi Bu sampaikan ya, berani mengambil keputusan, berani mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak, ya pasti semua orang akan tertuju pada satu peristiwa ketika di mana keluarga atau saudara-saudara yang beragama Konghucu itu sebelumnya kan tidak mendapat ruang, ya. Tapi kemudian bukan hanya diresmikan tapi juga dilegalkan. Bagaimana Mbak Ibu sendiri melihat fenomena ini gitu? Ini kan semangat toleransi yang besar sekali ya. Jadi Gus Dur itu punya prinsip dan saya sangat-sangat setuju dengan prinsip beliau bahwa semua orang Indonesia, semua penduduk Indonesia, ketika dia membayar pajak, ketika dia taat hukum, maka negara harus melindungi. Dan dia punya hak untuk hidup secara aman, hak untuk bisa beribadah secara baik, ya, hak untuk diakui keyakinannya. Nah, Konghucu selama bertahun-tahun hidup dalam suasana diskriminatif. Mereka tidak bisa menikah, karena untuk bisa menikah mereka harus diakui oleh negara. Padahal negara nggak mengakui mereka. Nah, jadi Gus Dur banyak bersentuhan dengan kasus-kasus di mana orang Konghucu pernikahannya nggak diakui negara. Begitu pernikahannya tidak diakui negara, maka anak yang lahir dari pernikahan itu dianggap oleh negara sebagai anak haram, tidak punya hak-hak legal, tidak punya hak-hak hukum. Ya, nah ini kan menyusahkan. Lalu bukan cuma Konghucu sebetulnya, ada juga teman-teman aliran kepercayaan yang diperjuangkan oleh Gus Dur ya, di mana mereka bertahun-tahun diminta untuk memilih dari 1 dari 5 agama yang resmi. Padahal mereka tidak merasa pemeluk agama tersebut. Akhirnya di KTP-nya nggak keluar. Karena mereka menolak untuk mengisi kolom kepercayaan agama dengan 1 dari 5 yang ada. Nah, ketika KTP nggak keluar, apa yang terjadi? Nggak bisa bikin apapun. Kalau nggak punya KTP, ya kan? Ngelamar kerjaan nggak bisa, bikin rekening bank nggak bisa, nikah nggak bisa, bikin SIM nggak bisa, semua nggak bisa, kesulitan. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian oleh Gus Dur coba diluruskan. Apakah waktu itu tidak ada tantangannya? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi buat Gus Dur, seorang politisi tidak boleh hanya melihat kepada suara konstituen. Ini kan sekarang yang terjadi begitu. Suara mayoritas konstituen menjadi penentu kebijakan-kebijakan publik. Salah. Seharusnya adalah konstitusi, bukan konstituen saja. Konstituen penting, tetapi kalau sudah melanggar konstitusi atau bisa berdampak pada hak orang lain, maka harus diluruskan. Jadi kalau konstitusinya menjamin hak semua orang, itu yang harus menjadi patokan kita, gitu. Karena kalau kami di
mahasiswa komunikasi itu kan belajar ada teori spiral of silence ya. Jadi orang itu justru cenderung tidak berani mengambil kebijakan atau keputusan di antara jika suaranya berbeda dengan mayoritas. Yes. Nah, maka ini sangat berkaitan dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa ketika suara konstituen, ketika suara masyarakat mayoritas itu lebih mengarah ke tidak perlu untuk mengambil kebijakan itu, tapi justru Gus Dur mengambil kebijakan itu dan ya dalam tanda kutip berani lah. Kalau saya percaya bahwa rata-rata orang, mayoritas orang sebetulnya punya hati nurani yang sangat jernih. Tapi ada sebagian kecil orang yang mungkin suaranya keras dan melakukan tindakan-tindakan yang bisa tindakan-tindakan yang represif, yang mengakibatkan diskriminatif gitu ya. Itu sebenarnya kecil kok. Rata-rata orang ingin hidup berdampingan dengan yang lainnya, hidup aman, damai, cuma mereka nggak berani ngomong. Nah, kalau di Indonesia ini ada namanya herd mentality, mentalitas ternak. Jadi seperti domba kan, kadang-kadang gembalanya yang menyesatkan. Nah, ada 1-2 gembala yang suaranya keras banget, padahal sedikit. Rata-rata orang, rata-rata domba itu pasti sangat peace loving. Mereka menginginkan perdamaian, mereka menginginkan toleransi, mereka tidak ada masalah dengan tetangganya walaupun beda keyakinan. Nah, tapi karena ada 1-2 suara keras, nggak berani, diem jadinya. Nah, Gus Dur kemudian menjadi tonggak, menjadi penerang. Gus Dur ingin menjadi penerang, walaupun nanti ada orang yang berusaha mematikan apinya, tidak apa-apa. Yang penting diberitahu dulu bahwa ini loh ada standar yang berbeda. Dari Presiden Gus Dur juga 2 hal yang paling saya ingat ya, Mbak. Pertama adalah ketika peristiwa toleransi itu satu. Lalu yang kedua adalah ketika publik heran bahwa, dan pasti Mbak juga tahu ceritanya ya, bahwa pada saat sidang MPR itu beliau tertidur, tapi ketika dibangunkan beliau tetap paham dengan apa yang sedang berjalan pada saat beliau tidur itu. Dan juga mungkin selera humornya ya, itu kan sangat terkenal, cerita-cerita beliau dan lain sebagainya. Dan apakah kebiasaan-kebiasaan seperti itu tuh sudah terjadi sebelumnya atau seperti apa, Mbak? Seperti selera humornya Gus Dur misalnya? Memang seperti itu. Jadi Gus Dur itu punya photographic memory. Jadi kalau sudah membaca sesuatu nempel tuh. Nah, demikian juga kalau mendengar sesuatu ingat terus. Nah, mungkin karena beliau punya keterbatasan fisik, yaitu tidak bisa melihat secara sempurna, maka Tuhan memberikan indera lain lebih kuat. Salah satunya mungkin pendengaran, cara memproses informasi dan lain sebagainya. Jadi ya Gus Dur bisa langsung nyambung dengan apa yang sedang diperbincangkan walaupun kelihatannya lagi tidur gitu. Itu udah berlangsung lama. Kalau sense of humor, ya. Selera humor itu adalah salah satu cara kita menjaga kewarasan. Ketika kita mampu menertawakan diri kita sendiri, maka artinya kita tidak menganggap diri kita terlalu sakral, ya kan? Kadang-kadang kan orang tuh menganggap dirinya terlalu sakral, jadi kalau dikritik orang jadi tersinggung. Padahal biasa aja, lucu-lucuan aja. Hidup ini kan cuma, kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, cuma mampir minum gitu. Nggak usah serius-serius amat deh gitu. Dan jangan menganggap dirimu terlalu serius, gitu. Terakhir Mbak Yeni, kalau kita bicara ya, Mbak Yeni juga sebagai salah satu tokoh perempuan Indonesia, dan saya ingin tahu bagaimana pandangan Mbak Yeni terkait dengan dinamika kita pada saat ini, dinamika sosial kita saat ini, terlebih politik kita. Kondisi politik kita ini kan dapat dikatakan cukup kompleks lah belakangan ini, dengan berbagai macam kebijakan pemerintah, dengan berbagai macam political movement yang ada dan lain sebagainya. Tapi bagaimana pandangan Mbak Yeni terkait hal yang terjadi saat ini? Jadi disclosure dulu ya. Saya dulu bukan pendukung Pak Presiden Prabowo ketika pemilu. Tetapi ketika beliau menjadi presiden, disumpah oleh MPR, DPR, maka di situ saya harus mendukung beliau 100%. Karena kalau beliau sampai gagal, maka negara ini akan gagal. Jadi di situ ya POV dulu, saya pertama dulu. Nah, namun di sisi lain kita melihat bahwa banyak sekali niatan baik dari presiden yang tidak bisa diimplementasikan dengan baik oleh para pembantunya. Presiden niatnya baik, ingin membuat masyarakat sejahtera, ingin membuat anak-anak didik, anak-anak sekolah tidak kelaparan.
Makanya ada program MBG. Presiden baik ingin memastikan bahwa banyak orang UKM, UMKM bisa memulai usahanya. Makanya Koperasi Merah Putih supaya bisa mengakses permodalan, bisa beli barang lebih murah. Ini contoh-contohnya ya, barang-barang desa bisa diserap di koperasi. Kan niatannya mulia sekali. Problemnya adalah Indonesia ini tidak semua orang punya niatan mulia seperti Presiden. Banyak banget yang niatnya justru ingin memperkaya diri sendiri. Justru memanfaatkan program-program Presiden ini untuk memperkaya mereka dan kelompoknya. Itu problemnya. Nah, agar masalah-masalah ini bisa teratasi, Presiden harus membuka kupingnya dalam-dalam, harus membaca apa yang terjadi, komen masyarakat harus dilihat. Supaya tahu ketika ada masalah di daerah mana, dilakukan oleh siapa, langsung bisa dikoreksi. Nah, problemnya yang kita dengarkan ada sumbatan-sumbatan informasi. Betul. Beliau mungkin ini yang kita dengar ya, betul. Kita kan hanya berasumsi. Ya. Nah, jadi ini yang kita harapkan Presiden bisa langsung mendengar kritikan yang datang pun didengarkan. Karena pasti lingkaran terdekat Presiden itu hanya akan memberikan berita-berita baik. Itu nature of power, ya. Ini kecenderungan kekuasaan. Orang-orang sekeliling pemimpin hanya membawa berita-berita baik. Karena apa? Takut pemimpinnya marah. Takut harinya jadi tidak menyenangkan. Takut dia dimarahin, gitu. Padahal ini akan mengancam keselamatannya pemimpin itu sendiri. Jadi pemimpin harus keluar dari lingkaran terdekatnya, mendengar suara yang ada di masyarakat seperti apa sih. Berapa banyak anak yang keracunan. Jangan kecilkan signifikansi dari anak-anak yang keracunan itu. Oh, cuma 0,000 sekian persen. Satu saja anak keracunan gara-gara MBG, rusak semua ini program MBG. Nah, jadi itu begitu ada satu keracunan, langsung perintahkan anak buahnya untuk atasi dan katakan kepada masyarakat, terima kasih atas feedbacknya, atas masukannya, kami akan segera koreksi. Nah, ini menurut saya ini yang sedang terjadi ya. Nah, memang kondisi politik kita saat ini, kalau rakyat itu sebenarnya nggak terlalu peduli siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi presiden, asal apa? Asal perutnya kenyang, dompetnya tebel, itu aja kan? Betul. Asal dia bisa kerja. Nah, problem saat ini adalah banyak pabrik nutup pabriknya, banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, cari pekerjaan sulit, harga-harga pangan naik karena berbagai macam sebab dalam negeri maupun luar negeri, ya. Contoh paling gampang sekarang harga telur naik nih. Begitu harga telur naik itu berat. Kenapa? Semua terdampak. Mau rumah tangga, mau industri kecil besar, semuanya terdampak, terutama industri pangan, ya. Misalnya apa, ibu-ibu rumah tangga, telur ini kan sumber protein yang murah, ya, dan terjangkau. Kalau harganya naik, sudah pasti menjerit ibu-ibu rumah tangga, ya. Bapaknya juga, karena harus ngasih uang lebih banyak, kan gitu. Belum lagi toko kue, toko makanan, catering lah, restoran, semua terdampak. Nah, ini contoh paling gampang. Nah, kalau udah ada hal kayak gini, segera pemerintah harus lihat. Bisa membantu apa? Oh, mungkin jalur distribusinya dipermudah dari peternak ke penjual ke retail, sehingga lebih murah harganya. Kalau agak jauh, kalau susah, jalannya berlobang-lobang segala macam, atau jauh terpencil tempat peternakannya, dia harus bayar bensin lebih mahal. Sehingga jatuhnya harga telur yang lebih mahal, kan gitu. Nah, gimana caranya nih supaya rantai pasokan supply ini bisa lebih kecil, bisa lebih sederhana, bisa lebih murah. Ini contohnya nih. Nah, harga pakan gimana caranya supaya tidak terlalu mahal? Oh, banyak sebagian impor. Nah, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah supaya memastikan bahwa pakan ternak bisa lebih terjangkau? Ini contoh-contoh gampangnya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk memastikan betul bahwa kesejahteraan rakyat itu bisa terpenuhi. Gitu. Saya tertarik sekali dengan kalimat awal tadi ya, bahwa Mbak mengatakan bahwa saya tidak mendukung Presiden Prabowo sebelumnya, tapi ketika beliau sudah menjabat sebagai presiden, maka kita harus mendukung. Saya rasa cukup langka menemukan tokoh yang berkata seperti itu, ya, karena begini, kalau presiden berhasil, rakyat Indonesia akan berhasil. Kalau presiden gagal, rakyat Indonesia akan menderita. It's as simple as that.
Jadi presiden gimana caranya harus berhasil. Kalau saya prinsipnya begitu. Dan kita bertanggung jawab juga untuk membantu ya, meskipun dengan cara-cara yang seperti tadi, memberikan informasi-informasi dan lain sebagainya. Mengkritisi itu bukan berarti melawan, bukan berarti ingin menjatuhkan. Kalau Presiden Prabowo akan dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, saya mungkin orang pertama yang akan berdiri menghadang. Karena bagi saya sudah cukup Gus Dur dulu digituin sekali, gitu ya. Jangan lagi terjadi di Indonesia, ya. Tapi kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dikritisi, ya harus kita kritisi juga karena untuk perbaikan masyarakat, perbaikan pemerintah gitu. Ini contoh gampangnya bahwa kabinetnya gemuk, pemerintahnya gemuk. Boleh kita kritisi nggak? Saya kritisi. Karena apa? Kasihan rakyatnya. Rakyat ini harga BBM naik ya, dari Pertamaxnya naik, itu aja udah langsung terasa. Nggak bisa, padahal harganya bedanya cuma berapa? Rp3.000. Rp3.000 itu kerasa loh buat rakyat. Sehingga akhirnya mereka beralih ke Pertalite, naik motornya. Apa yang terjadi? Motornya jadi dudutan gitu, karena nggak cocok gitu kan. Nah, ini kan langsung kualitas hidupnya jadi terasa. Terus nanti dia harus beli under deal lagi, harus reparasi dan lain sebagainya. Padahal cuma 3.000. Tapi ada pejabat-pejabat yang dibayarnya begitu mahal. Ratusan juta bahkan miliaran. Keadilannya di mana? Nah ini harus disikapi oleh pemerintah. Karena kalau rakyatnya melihat ini, mereka nggak akan terima. Nah ini bahaya. Karena rakyat kalau sekali ngamuk, itu udah amuk massa yang terjadi. Betul. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan pokok yang dirasakan oleh masyarakat langsung secara langsung. Terkena, betul. Ya. Langsung terkena. Mbak Yeni, menurut saya ini cukup menarik ya, karena ketika tadi mengatakan bahwa kita harus berusaha membantu juga dengan kritikan-kritikan ya. Saya melihat bahwa Mbak Yeni ini pernah di posisi yang pernah dikritik ya, tapi juga pernah saat ini juga yang membantu untuk mengkritisi pemerintah. Nggak cuma mengkritisi, ketika ada yang harus dipuji, saya puji. Instagram saya yang terbaru, saya memuji Presiden Prabowo dan Mas Teddy, Mas Seskap, karena apa? Karena beliau langsung responsif. Saya kasih tahu ada anak-anak SD daerah terpencil, bukan terpencil sekali sih ya, tapi bukan di Jakarta gitu, yang punya ekstrakurikuler drum band tapi pakai kaleng makanan gitu. Saya bilang, Mas, karena saya tahu Presiden Prabowo suka drum band, barangkali mau memberikan perhatian, langsung dikirimin 1 set, gitu. Jaraknya mungkin cuma 2 hari. Nah, tentu seperti itu saya apresiasi dong. Padahal saya juga nggak kenal loh. Anak-anak SD-nya nggak kenal, ini juga nggak kenal. Hal yang baik harus kita apresiasi, hal-hal yang kurang baik harus kita kritisi. Semuanya ya kita objektif. Dengan didasari pada niatan agar pemerintah ini kuat dan dicintai oleh rakyat. Ya tujuannya kembali lagi tadi ya, untuk membantu agar Presiden ini tidak gagal dalam menjalankan pemerintahan ini. Ini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Terutama yang milih loh. Terutama 58% itu ya, punya tanggung jawab lebih besar. Betul. Oke. Sebelum kita tutup Mbak, mungkin ada harapan-harapan nggak untuk Indonesia, untuk masa depan kita, terutama menuju 2045 Indonesia emas, dengan banyaknya hal-hal yang terjadi sekarang ya, globalisasi, lalu juga AI, ya, artificial intelligence yang mungkin juga menjadi fokus concern kita, tapi ada nggak harapan-harapan dari Mbak Yeni? Perubahan tidak hanya menunggu diciptakan oleh pemerintah, tapi kita sendiri harus menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Dan terus kita tingkatkan prestasi-prestasi kita. Ya, salah satu profesi saya saat ini adalah sebagai presiden dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, di mana para atlet kita berhasil menyumbangkan medali-medali emas, medali perak, perunggu ya, selalu ada di podium di berbagai macam kejuaraan internasional. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa anak Indonesia keren-keren. Orang Indonesia tuh super keren. Berapa banyak ilmuwan Indonesia yang ternyata berhasil luar negeri. Nah, berapa banyak orang-orang yang diakui karyanya ketika berada di kancah global. Nah, tapi begitu balik ke Indonesia memang kadang-kadang jadi frustasi sendiri. Nah, ini tugas kita untuk memastikan bahwa anak-anak kita, orang-orang penduduk Indonesia yang punya karya, yang punya skill luar biasa, itu bisa nyaman mengabdi di Indonesia. Tidak harus pergi ke dunia.
Gitu. Caranya gimana? Tekan korupsi, tekan pungli, gaji dinaikkan, ada apresiasi dan penghargaan, riset itu ditingkatkan, jadi orang mau inovatif di sini. Nah, itu semua tuh syarat-syaratnya. Jadi orang tertarik untuk membangun, untuk berkarya, ya, karena dampaknya langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dan diapresiasi. Orang bukan cuma mau jadi tim sukses, mau jadi relawan agar nanti bisa jadi komisaris, bukan begitu tujuan hidupnya gitu loh. Nah, ini buat saya penting banget. Ya, saya kalau tadi Mbak Eni mengatakan di awal ya bahwa jangan menunggu pemerintah untuk berubah, tapi juga kita sendiri harus bisa menjadi agen perubahan itu, dan juga sekecil apapun, lingkungan sekecil apapun bisa kok. Kita membuat sesuatu yang positif. Dan juga mungkin kita mulai merubah pola-pola yang kurang baik ya, seperti yang Mbak Yeni tadi sampaikan bahwa bekerja dalam pemerintahan apakah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan keluarga sendiri misalnya, itu mungkin harus pola pikir seperti yang disempurnakan lagi mungkin. Nggak mau pemimpin yang korup, jadilah pribadi yang tidak korup. Itu mulai dari itu dulu. Betul. Mau pemimpin yang jujur, jadilah pribadi yang jujur. Mau pemimpin yang suka menolong orang lain, jadilah pribadi yang menolong orang lain dulu. Mau pemimpin toleran, jadilah orang mengayomi semua orang. Itu dulu menurut saya. Iya, pesan-pesan yang sangat penting ya bagi anak-anak sederhana muda. Sebetulnya sederhana kan? Dan iya. Betul. Baik, terima kasih banyak sama-sama Mbak Yeni Wahid atas makasih. cerita, atas waktu, atas sharingnya. Semoga bisa menjadi insight atau pengetahuan baru juga bagi rekan-rekan